kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat belajar ya. Coba deh kalian lihat sekeliling kalian. Di rumah kalian mungkin sering minum teh, makan coklat, atau melihat ibu memasak menggunakan minyak goreng. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, dari mana sih semua barang itu berasal? Nah, semua itu berasal dari perkebunan loh. Perkebunan adalah tempat menanam tanaman yang hasilnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di video kali ini, aku, Firda Melia, dan teman-temanku akan belajar IPS dengan cara yang seru, yaitu melihat bagaimana hasil perkebunan bisa sampai ke kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai! Halo semuanya, perkenalkan saya Laila Nusyaibah. Teman-teman, tahukah kalian, perkebunan adalah tempat menanam tanaman dalam jumlah yang banyak. Contohnya ada teh, kopi, karet, kelapa sawit, dan coklat. Perkebunan tidak bisa dibuat di sembarang tempat. Tanaman membutuhkan tanah yang subur, air yang cukup, dan sinar matahari agar mereka bisa tumbuh dengan baik. Dalam pelajaran IPS, kita belajar tentang tempat dan keadaan alam. Alam sangat mempengaruhi pekerjaan manusia, termasuk kegiatan di perkebunan. Setiap tanaman membutuhkan cuaca yang berbeda-beda. Misalnya, tanaman teh ada di udara dingin dan sering tumbuh di daerah pegunungan. Sedangkan kelapa sawit ada di udara panas dan tumbuh baik di dataran rendah. Permukaan bumi juga bermacam-macam, ada daerah yang tinggi, ada juga yang rendah. Karena itulah tidak semua tanaman bisa tumbuh di tempat yang sama. Indonesia memiliki banyak perkebunan karena tanahnya yang subur dan curah hujan yang cukup. Di beberapa daerah, kita bisa menemukan jenis perkebunan yang berbeda. Contohnya, teh banyak di Jawa Barat, kopi di Sumatera, dan kelapa sawit di Kalimantan. Agar perkebunan tetap bisa digunakan, manusia harus menjaga lingkungan. Caranya dengan tidak merusak tanah, menanam kembali tanaman yang ditebang, dan menjaga kebersihan. Jadi dari perkebunan ini kita belajar bahwa alam dan manusia itu saling berhubungan. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Alia Gadiza Suprapto. Nah, selanjutnya kita bakal melihat kehidupan sosial di perkebunan dari sudut pandang sosiologi. Di perkebunan tidak hanya ada tanaman, tetapi juga banyak orang yang bekerja sama. Ada petani yang menanam bibit dan merawat tanaman setiap hari. Ada pekerja yang memanen hasil kebun ketika tanaman sudah siap dipanen. Ada mandor yang mengatur pekerjaan agar semua berjalan dengan baik. Dan ada sopir yang mengangkut hasil perkebunan ke tempat pengolahan. Jadi, mereka saling bekerja sama, saling membantu, dan saling berkomunikasi. Maka dari itu, kerjasama ini sangat penting karena tanpa kerjasama hasil perkebunan tidak dapat dihasilkan dengan baik. Inilah contoh kehidupan sosial masyarakat yang dipelajari dalam sosiologi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naura Islami Badila. Nah, selanjutnya kita bakal melihat kehidupan sosial di perkebunan dari sudut pandang ekonomi. Kegiatan ekonomi dari perkebunan adalah berbagai aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan, mengolah, dan mendistribusikan hasil perkebunan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan perekonomian. Setelah tanaman perkebunan dipanen, hasilnya tidak langsung digunakan oleh kita. Hasil perkebunan biasanya dibawa ke pabrik untuk diolah agar menjadi barang yang lebih berguna. Contohnya seperti daun teh diolah dan dikeringkan menjadi teh celup. Biji kakao diolah menjadi coklat. Dari kelapa sawit diolah menjadi minyak goreng yang sering kita gunakan di rumah. Proses ini disebut produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang. Setelah itu, barang-barang tersebut dijual di pasar atau toko. Saat kita membeli barang tersebut, terjadilah kegiatan konsumsi. Dari kegiatan ini, petani mendapatkan penghasilan dan kita mendapatkan barang yang kita butuhkan. Sekarang kita tahu bahwa perkebunan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita tidak tinggal di perkebunan. Melalui kegiatan ini, perkebunan memberikan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan hasil petani, serta menyediakan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Nah, sekarang kita tahu ya, ternyata hasil perkebunan itu selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Lewat perkebunan, kita bisa belajar banyak hal, mulai dari alamnya, orang-orang yang bekerja di sana, sampai bagaimana hasil kebun bisa kita gunakan. Jadi, yuk kita hargai para petani dan jaga lingkungan supaya perkebunan tetap bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Sampai jumpa.